Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Sari Ramadhani dengan NPM 231506156. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas mata kuliah IoT. Di sini akan dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa saja komponen yang digunakan. Jadi, di sini menggunakan ESP8266 Node MCU dengan sensor suhu dan kelembapan menggunakan DHT11, dan selanjutnya itu ada 3 buah LED sebagai indikator suhu dan perangkat simulasi TV dan kulkas. Nah, di sini ada 3, 1, 2, 3, dan untuk TV dan kulkas. Selanjutnya, itu menggunakan Blink sebagai kontrol utama dan juga Twilio untuk mengirim notifikasi ke WhatsApp. Jadi, di sini jelaskan dulu bahwa ketiga LED ini terhubung masing-masing ke pin, yaitu LED pertama itu untuk LED pertama itu D0, pin 0, untuk LED kedua itu pin 1, untuk pin LED LED ketiga itu pin 2, untuk TV dan kulkas itu di pin 3 dan 4. Dan selanjutnya itu DHT terhubung ke pin 5 di ESP8266. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa saja program yang digunakan di dalam kode. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa menggunakan 5 LED dan DHT11 dan juga menggunakan ESP8266 untuk terhubung ke jaringan WiFi. Nah, di sini pertama-tama kita akan membahas dulu terkait dengan codingannya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya untuk makro blink dan printing. Jadi di sini tuh mendefinisikan itu makro itu kayak prosesor blink template ID. Terus dia itu dengan string ID kalau di sini kan. Nah, selanjutnya di bagian blink template nama ini, dia itu adalah nama template blink yang berguna nantinya untuk mengidentifikasikan proyek di dashboard blink. Nah, ini juga untuk token, dan di sini untuk mengarahkan bahwa output log blink ke serial monitor atau monitor serial. Blink akan memakai blink print untuk print. Dan selanjutnya di bagian ini ada untuk library. Di sini ada library untuk menghubungkan ke ESP8266. Terus juga ada untuk klien HTTPS atau TLS yang aman digunakan gitu kan. Di sini menggunakan Twilio. Nah, untuk selanjutnya itu ada library Blink. Library Blink ini untuk khusus ESP8266. Di sini untuk khusus ESP8266 yang sering digunakan. Selanjutnya itu ada untuk sensor DHT, dan yang terakhir itu untuk standar fungsi karakter seperti nantinya bakal digunakan. Nah, untuk selanjutnya di sini, kalau di sini itu untuk klien HTTP untuk ESP8266 yang membantu melakukan HTTP bagging atau ports dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir di sini ada untuk library encoding base 64. Itu dipakainya itu untuk header gitu, pada request Twilio. Selanjutnya di sini ada untuk kredensialnya WiFi. Di sini menggunakan WiFi Ion yang dimana passwordnya itu Erlin Sari. Selanjutnya di sini terdapat DHT yang terhubung ke pin 5 di ESP8266, dan di sini yang menggunakan DHT tipe DHT11. Dan selanjutnya di sini ada LED 1 yang terhubung dengan pin 0, LED 2 pin 1, LED 3 pin 2, dan TV kulkas itu pin 3 dan 4. Di sini semua komponen sudah terhubung ke virtual pin. LED 1 sampai seterusnya itu dari virtual pin 1 sampai virtual pin 9. Nah, untuk selanjutnya di sini ada yang namanya konstanta Twilio. Nah, di sini tuh ada account, terus token, terus juga untuk from WA, yang dimana ini adalah WA dari Twilio, dan ini untuk WA yang akan dikirim notifikasinya. Selanjutnya itu ada blink timer. Blink timer ini dia itu seperti
seperti menyimpan ID interval sehingga bisa di cancel atau diganti jika perlu. Nah, inisial min 1 itu dia itu kayak berarti belum di set gitu. Lanjutnya di sini ada yang namanya string perangkat on text. Jadi maksudnya di sini adalah fungsi perangkat on text ini dia tuh membaca pin TV nih, membaca pin TV pin yang dimana dan kulkas pin juga itu ketika high atau on atau ketika off gitu. Nah di sini ketika TV dan kulkas itu nyala berarti TV dan kulkas nyala on, TV nyala berarti TV on, kulkas nyala berarti kulkas on. Ketika semuanya off berarti semua off. Nah di sini ada fungsi Erlang code ini maksudnya fungsi untuk melakukan URL encoding pada string. Jadi misal yang ini itu maksudnya hasil akan di accumulate. Nah untuk selanjutnya itu di sini ada interaksi setiap variabelnya. Terus di sini ada untuk mengambil karakter. Di sini juga untuk ditambahkan ini karakter-karakter yang aman bisa ditambahkan tanpa perubahan. Terus di sini juga ada penambahan spasi dan seterusnya. Untuk selanjutnya di sini ada fungsi print twilio hin. Itu maksudnya adalah untuk menampilkan hasil dari HTTP dari Twilio di serial dan memberikan hint sesuai status kode. Jadi di sini kan serial print untuk menampilkan kode HTTP. Di sini dia itu bakalan menampilkan kode HTTP ini. Nah, selanjutnya itu ada fungsi untuk kirim WA dengan Twilio body. Itu lewat Twilio dibikin akun dan nanti di situ bisa mengirimkan WA. Nah, di sini untuk bagian ini itu dia itu mengecek kondisi koneksi WiFi jika terhubung. Nah, jika tidak terhubung berarti false. Untuk selanjutnya di sini ada bentuk URL untuk endpoint Twilio untuk membuat message research. Untuk selanjutnya di bagian ini di sini adalah membuat header. Di sini membuat header, terus ini membuat body request dengan format yang sudah ditentukan. Terus untuk selanjutnya di sini ada bagian untuk Twilio client set insecure itu dia untuk mematikan validasi sertifikasi TLS. Nah, jadi kan ini mempermudah koneksi pada beberapa perangkat, tidak berisiko menurunkan keamanan gitu. Nah, untuk selanjutnya bagian ini itu untuk menambahkan header. Ini untuk menambahkan header atau authorization dan content type. Dan untuk selanjutnya itu ada untuk mengirim request pods untuk mengembalikan status kode gitu. Jadi ketika error itu akan membaca respon dan akan menutup koneksi. Untuk selanjutnya di sini itu untuk panggilan print Twilio hin untuk logging. Kembalikan dia tuh kayak true jika status kode berada pada rentan 2 bla 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 itu berhasil. Terus untuk selanjutnya di sini ada yang namanya fungsi baca dan kirim. Jadi dia tuh baca DHT, nanti dia bakal mengupdate nih LED dan juga di blink. Dia akan mengupdate misal ketika suhunya berapa, nanti bakal terjadi kondisi yang dimana LED mana yang harus hidup, LED 1, LED 2 atau LED 3, dan nanti di blink juga bakalan update. Begitu juga dengan di blink. Nah, di sini kan ada H dan T. Di sini itu H itu untuk membaca kelembapan dan T itu untuk membaca suhu menggunakan DHT11. Dan untuk selanjutnya jika di sini itu ditentukan nih untuk logikanya untuk menyalakan salah satu LED-nya itu. Nah, sesuai dengan suhu-suhu ini. Misal rentan di rentan
suhu ini kan tadi suhu ya, suhu di bawah 25 itu bakalan LED 1 yang bakalan nyala. Berarti dia itu indikasinya adalah dingin. Terus untuk selanjutnya di sini jika suhu itu lebih besar atau sama dengan 25 dan lebih kecil atau sama dengan 27, itu berarti dia normal dan LED 2 yang bakal menyala atau on. Terus selanjutnya ketika tidak keduanya, maka berarti di atas 27 itu berarti LED 3 yang nyala, berarti itu panas indikasinya. Nah, untuk selanjutnya ketika di Blink atau di Blink ini bakal mengirim update ke Blink nanti virtual pin suhu dan kelembapan, terus juga akan ada apa ya, status perangkat TV dan kulkas di sini, dan juga nanti ada status digitalisasi LED, status digital rate LED. Nah, untuk selanjutnya di sini ada logging lengkap ini. Di sini bagian logging lengkap. Di sini logging lengkap itu ke serial untuk mendubbing, menampilkan suhu, kelembapan, status perangkat, dan juga status ketiga LED itu. Terus untuk selanjutnya di sini untuk menandai bahwa sensor itu sudah berhasil dibaca. Dan untuk selanjutnya ini adalah fungsi WA otomatis periodik gitu. Nah, jadi kan kalau di sini tuh di sini berarti itu tandanya tidak mengirim WA jika belum ada pembacaan sensor yang valid. Jadi harus valid dulu. Nah, untuk selanjutnya di bagian ini juga disusun nih deskripsi status LED atau indeksnya gitu, indeks suhu seperti panas atau dingin atau normal itu. Terus untuk selanjutnya itu dikirimkan gitu, jadi dimasukkan ke MSG message. Terus untuk selanjutnya di string MSG ini itu adalah bagian susunan pesan WhatsApp yang akan dikirim. Di sini ada salam, ada perangkat TV dan kulkas, terus ada suhu, ada kelembapan. Dan untuk di sini ada untuk memanggil kirim Twilio body. Nah, di sini kan untuk mengirim pesan, menampilkan log sukses atau gagalnya. Terus, nah di sini ada untuk Blink virtual pin. Di sini kan untuk kontrol TV dan kulkas, dan juga tombol tes WA. Di sini saya menggunakan tombol tes WA untuk menampilkan notifikasi secara manual. Nah, di sini sudah ada untuk TV, untuk kulkas, dan untuk tes WA. Di bagian tes WA ini, jika tombolnya nanti itu diklik, berarti dia bernilai 1, berarti dia menyusun pesan nih. Nanti akan ada tulisan manual di sini, ini manual, terus nanti bakalan menampilkan ini, tapi ini secara manual. Kalau yang untuk otomatis itu setiap 3 menit sekali, tapi itu harus valid baru bisa terkirim. Dan untuk selanjutnya itu Blink Connect. Jadi di sini kan dipanggil setiap perangkat itu berhasil dan akan connect ke Blink. Untuk selanjutnya di sini ada inisialisasi itu di sini menggunakan serial begin, yang digunakan adalah ini. Terus untuk selanjutnya itu ada delay, dan semua pin yang digunakan sebagai output, dan memastikan perangkat dari dan LED itu juga dalam keadaan off saat start gitu. Dan untuk selanjutnya di bagian ini itu adalah untuk tampilan pesan di serial. Misal Blink Begin ini itu melakukan koneksi WiFi, lalu menghubungkan ke Blink, ke server menggunakan Blink Own token. Terus untuk selanjutnya di sini terakhir itu ada untuk menjadwalkan dua fungsi lah. Di sini kan baca dan kirim itu setiap 2000 milidetik atau 2 detik untuk membaca sensor dan update di Blink. Untuk selanjutnya itu ada di untuk auto WA itu maksudnya dia itu setiap 3 menit itu mengirim WA secara otomatis, bukan manual. Kalau manual kan menggunakan Blink tadi kan secara manual. Nah, kalau ini secara otomatis.
Baik, di sini kita akan mencoba untuk menjalankannya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan Blink yang sudah saya bikin. Di sini saya menggunakan template untuk ESP8266. Di sini terdapat LED 1, 2, dan 3 untuk kondisi indikasi terhadap DHT11 dan juga untuk TV dan kulkas sebagai arsitektur, dan untuk ada suhu dan kelembapan. Di sini juga ada untuk tes WA untuk bagian memberikan notifikasi secara manual nantinya ke WhatsApp, dan ini ada untuk informasi terkait dengan suhu dan juga TV dan kulkas. Di sini kita coba untuk upload. Baik, sudah terupload. Dan di sini kita tampilkan serial monitornya. Di sini sudah keluar untuk serial monitornya, yang berarti notifikasi ke WhatsApp itu sudah bisa. Dan untuk di Blink itu sudah berstatus online, yang berarti sudah terhubung. Dan di sini suhunya adalah 23,8 derajat Celcius, yang berarti dingin, yang menyebabkan LED 1 itu menyala. Terlihat di rangkaian untuk LED 1 itu menyala. Dan ketika di sini untuk TV menyala, maka LED TV itu menyala. Dan untuk kulkas ketika menyala itu akan menyala. Dan untuk suhu itu sendiri akan menyesuaikan. Ketika dia normal itu akan LED 2 yang menyala, dan untuk ketika dia di atas ambang itu berarti LED 3 yang menyala, berarti panas. Dan ini untuk tes WA, kita coba untuk secara manual. Ini untuk secara manual sudah terlihat bahwa notifikasi akan ada untuk yang namanya tulisan manual di bagian atas. Dan untuk perangkat yang aktif itu adalah TV. Kita lihat di Blink, TV menyala dan kulkas mati. Berarti perangkat yang menyala adalah TV. TV menyala. Berarti di sini ada suhu 24 derajat dan kelembapan 54. Oke. Betul ya, untuk semuanya sinkron. Dan untuk di rangkaian juga kita coba untuk nyalakan kulkas. Kita manual tes WA. Dan sini sudah terlihat manual perangkat kulkas on dan suhu 24, dan kelembapan itu ada 50%, 54%. Dan selanjutnya kita akan menunggu selama 3 menit untuk notifikasi secara otomatis. Dan untuk di serial monitor juga adanya status-status. Nah, ini untuk yang secara otomatis. Di sini ada salam pembuka, Hai Erlin Sari, Smart Home Update. Nah, di sini ini adalah yang otomatis, ini yang manual dan ini otomatis. Dan untuk yang otomatis sama saja untuk isinya, tetapi hanya dia dikirimkan setiap 3 menit sekali ketika sudah benar-benar valid terkait dengan hasilnya. Di sini berarti kulkas on. Kita lihat di sini kulkas on.
Dan di sini untuk suhu itu 24 dan kelembapan itu 54%. Yang aktif adalah LED 1. Nah, sedikit saya jelaskan kembali. Di sini di Blink itu sudah sesuai dengan virtual pin yang sudah ditentukan di kode di program. Virtual pin LED 1 sampai virtual pin untuk tes WA itu sudah semuanya dari virtual pin 1 sampai virtual pin 9. Baik, dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil mengontrol perangkat rumah seperti suhu, kulkas, TV, kelembapan itu dari jarak jauh menggunakan Blink, dan juga membaca kondisi suhu dan kelembapan ruangan dengan sensor DHT11 serta mengirimkan notifikasinya nih ke WhatsApp melalui Twilio. Dengan demikian, konsep ini dapat membantu penggunaan dalam memantau dan mengontrol rumah secara lebih praktis dan real time.